نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kata beliau, ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Ini ada. Setelah ini, wa qali subhanahu wal awwal. Siapa yang ini yang ucapan Allah wal awwal wa akhir ini yang mana? Siapa ini? Cetakan yang mana ini? Kalau cetakan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Hah? Kalau yang duluan ini, kalau ini siapa yang pakai matan ini? Hah? Nah ini lebih duluan apa? Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut ya. Ini yang pertama. Kalau dicetakan yang lain diakhirkan ya. Wal awwal wal akhir wal batin. Abas. Tidak ada masalah. Iya. Yang penting ada semua toh? Iya, kalau tidak ada baru ditambah. Yang penting ada. Kalau terbalik mungkin cetakannya beda, tapi insyaallah sama. Cuman ya kalau cocoknya itu wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, ini cocok sebelum ucapan wal awwal wal akhir batin, karena setelah itu semuanya penetapan. Iya, semuanya penetapan. Nanti setelah itu baru datang penafian yang mujmal. Tapi tidak ada masalah. Kata beliau, ini dari keutamaan dari ayat kursi juga. Walihada kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin, yani sebelum tidur ya. Iya. Ini dari keutamaan. Ini juga dibaca selepas sholat. Iya, ini dari keutamaan-keutamaan yang ada pada ayat ini. Lam yazal alaihi minallahi hafidh, terus menerus Allah akan menjaganya. Iya, dari gangguan. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai dia terbangun di pagi hari. Ini dari menjelaskan keutamaan dari surah atau ayat dari ayat kursi. Ayat kursi. Baik. Kemudian kata beliau, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini dulu ya. Lihat di matan ya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Jazakallahu khair. Jadi ayat ini terkandung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Al-Hayy alladzi la yamut. Jadi Hayy penetapan nama untuk Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Terkandung padanya sifat Al-Haya. Terkandung padanya sifat Al-Haya. Dikatakan Al-Haya alladzi Al-Hayy alladzi la yamut. Ini apa? Penafian sifat. Penafian sifat. Ya. Kalau dinafikan sifat, ini mufassal atau mujmal? Mufassal ya. Apa kaidahnya? Ahlussunnah wal Jamaah pembicaraan tentang penafian sifat untuk Allah. Hah? Iman. Iya, menetapkan kesempurnaan sifat lawan dari sifat yang dinafikan. Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala yamut, berarti kesempurnaan, iya,
kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Iya, kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana dikatakan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala? Itu dari dua sisi. Pertama, karena kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh ketidakadaan. Ya. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Beda dengan manusia. Iya, didahului oleh ketidakadaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Akan datang seorang manusia yang dimana dia ini tidak disebut-sebut sebelumnya. Ini menunjukkan kekurangan dari sifat hidup manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hidupnya, sifatnya itu sempurna. Karena tidak didahului oleh ketidakadaan. Kemudian yang kedua, itu tidak diikuti dengan kematian, ketidakadaan. Iya, hidup Allah sempurna. Hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak diawali dengan ketidakadaan, kemudian tidak diikuti dengan kematian. Tidak akan musnah. Jadi ini sifat haya. Ini sifat haya zati atau filia? Zati ya? Zati atau filia? Sifat zati ya. Tayyib. Paling belakang. Mulai dari sini, yang paling belakang, ujung sana, yang ke hijau. Sifat haya, fi'li atau dzatiyah? Dzatiyah. Apa mana yang dzatiyah? Hah? Kita sudah ada perjanjian sebelumnya. Apa perjanjiannya, Iman? Apa perjanjiannya? Murojaahnya di pelajaran ini ya. Jadi saya tanya itu yang sudah lewat. Sifat zatiyah apa maknanya? Apa pengertiannya? Sifat yang tetap untuk Allah. Iya. Biar sifat fi'liyah tetap juga untuk Allah. Sampingnya. Zatnya. Kenapa zatnya? Sifat zatiyah, iya zat. Apa pengertiannya sifat zatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala? Geser. Tidak lepas dari mana? Dari dirinya Allah. Itu ungkapan diperbaiki ya. Sifat yang terus menerus. Iya, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, begitu. Begitu modelnya. Jadi lam yazal wa la yazal muttasifan biha, itu terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu namanya apa? Sifat dzatiyah. Jadi yang tidak tulis lagi. Iya, kesempatan kedua ya. Sampingnya. Pokoknya besok ini dari belakang semua ditanya. Sifat dzatiyah. Ini dzatiyahnya apa? Ma'nawiyah atau khabariyah? Zatiyahnya ini kalau saya bawa daftar nama bagus, tapi saya lupa. Jadi bagian belakang kita hantam dulu. Khabariyah. Apa maknanya khabariyah?
Itu khobariyah. Hah? Sampingnya. Benar itu? Hah? Jangan ikut-ikutan. Aduh. Enggak boleh ikut-ikutan. Kalau tidak tahu Allah alam begitu. Jangan bilang iya iya. Hah? Allah alam. Iya, jangan juga kalau setiap tanya Allah alam. Iya, ada waktunya antum murojaah toh. Jangan sampai semuanya Allah alam weh. Nah, belakangnya. Katanya haya ini sifat khobariyah. Dan khobariyah itu sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan akal. Cocok tidak? Cocok? Nah, sampingnya. Setuju? Setuju juga? Wih, belakangnya lagi. Setuju? Setuju? Atau Allah alam juga? Allah alam? Masya Allah. Iya. Ucapannya siapa ini? Al-qaul la adri nisful ilm. Hah? Ucapannya siapa ini? Umar bin Khattab. Hah? Ini ucapan sahabat. Iya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Disebutkan lagi minal ilm qaul Allahu a'lam. Dari ilmu itu ucapan Allah alam. Tapi jangan seperti itu ya. Antum murojaah. Ya. Nah, sampingnya. Setuju? Saya ulang lagi. Sifat haya disebutkan temannya antum sifat khobariyah atau sifat dzatiyah khobariyah. Dia tafsirkan dzatiyah khobariyah itu sifat yang ditetapkan oleh dalil dan akal. Cocok? Saya bilang. Cocok? Antum tulis. Yang ini lain tulis. Antum tulis. Lagi cari. Antum Sultan, apa antum tulis? Antum apa? Iya, dengar ya. Yang salah catat, perbaiki catatannya. Saya tidak ngomong seperti itu ya. Sifat khobariyah, sifat dzatiyah khobariyah itu yang ditetapkan oleh nakal dan akal tidak ada main di situ. Itu khobariyah. Kalau dzatiyah, ma'nawiyah, apa yang ditetapkan oleh nakal dan akal main di situ. Seperti sifat haya. Jadi terbalik. Sifat haya itu sifat dzatiyah ma'nawiyah. Maknanya sifat yang ditetapkan oleh nakal dan akal. Hah? Paham sendiri? Dzatiyah ma'nawiyah. La haula wala quwata illa billah. Iya, yang salah tulis ulang. Ini lihat. Jadi namanya dzatiyah lam yazal wala yazal muttasifan biha. Itu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya. Ini apa? Dzatiyah. Dia ada dua. Perhatikan, ada dua. Namanya dzatiyah ma'nawiyah, ada namanya dzatiyah khobariyah. Perhatikan ya. Dzatiyah ma'nawiyah, dzatiyah khobariyah. Iya. Kalau dikatakan yang pertama dzatiyah ma'nawiyah akliyah, begitu. Tambah lagi satu supaya jelas. Ya, dzatiyah ma'nawiyah. Ini dzatiyah ma'nawiyah sifat yang ditetapkan oleh nakal Al-Quran dan Sunnah, kemudian akal juga. Iya.
Akal juga menetapkannya. Penjelas, pembantu untuk nakal ini. Seperti sifat haya, sifat ilmu, qudrah. Iya, ini semua. As-sama', al-basar. Ini sifat apa? Zatiyah apa? Ma'nawiyah, akliyah. Yang kedua namanya sifat khobariyah, zatiyah khobariyah. Ayo, catat ini, zatiyah khobariyah. Ini sifat yang hanya ditetapkan oleh nakal. Adapun akal tidak ada. Sifat ditetapkan oleh nakal dan akal itu tidak ada di situ. Tidak main di situ. Contohnya sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat jari jemari Allah Subhanahu wa taala, sifat kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditabir oleh ulama dikatakan huwa sifat bi'tibari lana ajza'an wa ab'adan. Iya. Bisa. Sifat yang kalau dilihat sama kita, manusia itu terpisah-pisah. Tangan, kaki, kepala, leher, mata, telinga, hidung, mulut, rambut, itu. Paham sini? Tapi kalau kita tetapkan untuk Allah, tidak ada akal. Jangan antum katakan Allah Subhanahu wa taala hidup, sempurna kehidupannya, antum katakan oh Allah Subhanahu wa taala punya ini, tidak ada. Paham? Ini namanya apa? Dzatiyah apa? Khobariyah. Sekarang saya kasih contoh dzatiyah ma'nawiyah akliyah. Dari sisi mana dikatakan kenapa akal di situ? Antum katakan begini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat haya. Contoh, haya kesempurnaan hidup Allah. Lihat. Dari sisi Allah tidak dilindungi oleh ketidakadaan, kemudian tidak diikuti dengan kematian. Ini menunjukkan iya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Memiliki sifat as-sam' al-basar, yang dimana sifat dua ini ditetapkan juga oleh akal, oleh nakal juga. Ini dikatakan apa? Sifat yang bisa akal juga main di situ. Paham di sini? Tapi sifat nama sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah. Jadi bukan akal yang menetapkan, tapi akal membantu nakal, ya. Sifat akliyah, apa? Isbat dalil akliyah. Adapun sifat khobariyah itu tidak ada. Jangan antum mengatakan Allah punya, karena Allah hidupnya sempurna. Iya, Allah memiliki begini. Ya. Paham di sini? Jadi yang salah tulis perbaiki. Iya. Yang salah tulis perbaiki. Ini sebelum kita terlalu jauh, karena pertanyaannya mengarah ke sana semua. Ya. Penetapan sifat apa ini, dan begitu. Iya. Nanti di akhir baru kita ambil faedah dari penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Paham di sini semuanya? Hah? Iya, aman. Berarti apa? Dzatiyah ma'nawiyah akliyah dibedakan dengan dzatiyah khobariyah. Dari sisi dzatiyah khobariyah yang saya sebutkan tadi, itu sesuatu yang ditetapkan oleh nakal saja, itu Al-Quran dan Sunnah. Lihat, akal jangan main di situ, tidak ada. Ini yang pertama dulu. Ya, yang ditabir oleh ulama dikatakan kalau dilihat dari kita sendiri, sifat khobariyah itu yang dilihat dari kita sesuatu yang terpisah-pisah. Yang dilihat dari kita. Tahu dilihat dari tubuh kita. Kalau saya tanya, ilmu dilihat atau tidak? Haya dilihat atau tidak? Sama.
Pendengaran, penglihatan dilihat. Kalau alat melihat dilihat mata. Alat mendengar telinga dilihat. Kalau saya bilang pendengaran saya, antum tidak lihat. Ya kan? Hidup saya, ilmu saya. Tidak ada antum lihat. Ini namanya ma'nawiyah. Oleh karena itu tabir khobariyah itu binisbati lana. Iya. Dari kita ini sesuatu yang terpisah-pisah dari kita. Dilihat. Tangan, tulang, iya. Apalagi jari, kulit, bulunya, lengannya. Itu. Adapun ma'nawiyah, itu ma'nawiyah namanya ma'nawiyah, sesuatu yang tidak terlihat. Ini pertama harus ada nakal dulu. Ya. Kemudian akal juga bisa main. Contoh akal yang saya katakan tadi. Kalau saya katakan Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Khaliq. Iya. Al-Khaliq. Saya katakan Al-Khaliq ini Maha Pencipta, ya kan? Sekarang karena kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menciptakan dari manusia saja, kalau orang menciptakan sesuatu, buat sesuatu, ya kan, orang buat ini, kira-kira apa yang terkandung padanya ini? Kalau orang yang buat ini, orang yang buat ini, dia hidup atau tidak? Hidup. Dia punya kudrah, dia punya ilmu. Itu dia. Akal bisa ditetapkan, ya kan? Tapi apa yang ditetapkan akal ini harus ada dalilnya. Sekarang Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq, menciptakan langit dan bumi semuanya. Sekarang dari nama ini kita bisa tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah, Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat haya. Semuanya. Yang tiga sifat ini saya katakan akal tetapkan. Itu bisa karena ada nakal juga. Jangan akal yang tetapkan dulu, tidak ada. Bisa. Tidak boleh ditetapkan akal dulu sampai ada nakal. Cuman akal membantu. Itu kan dalil al-ilzam. Dalil ilzam dikatakan akliyah. Bisa. Kalau saya tanya, khobariyah. Khobariyah, lihat. Kalau Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Sekarang saya tanya, apa keharusannya? Ada yang tanya kemarin, kalau Allah mendengar, apa kalau punya telinga? Tidak harus. Tidak ada akal di situ. Oh, berarti kalau Allah mendengar berarti Allah memiliki telinga. Ini musyabbihah. Musyabbihah namanya ini. Jadi kalau sifat khobariyah itu sesuatu yang tidak ada akal di situ. Tidak boleh kita katakan Allah memiliki telinga, memiliki mata, memiliki bibir, gigi dan selainnya. Tidak ada. Kecuali ada nakal. Sampai ada nakal. Kalau nakal baru tangan, wajah, ini ada. Bisa? Nah, itu dia. Tidak mengharuskan kalau antum katakan Allah Subhanahu wa taala mendengar itu punya telinga, tidak ada. Tidak mengharuskan. Tidak ada akal di situ. Ya. Itu cuma karena yang kita lihat itu orang mendengar itu harus pakai telinga. Ya. Bisa? Itu begitu. Itu karena itu yang kita lihat. Walaupun kalau mata Allah melihat, apakah Allah harus memiliki mata? Saya tanya. Allah Maha melihat, apakah Allah harus memiliki mata? Sampai datang dari. Asalnya tidak ada. Tapi karena datang dalil, kata Nabi SAW, innahu a'war wa rabbuka laysa bi'a'war. Dajjal itu matanya satu, pico. Wa rabbuka laysa bi'a'war, dan Rabbmu itu bukan awar. Apa maksudnya bukan awar? Lawannya berarti dua matanya. Ini dari ketentuan bahasa. Allah melihat. Kalau dikatakan apa kalau memiliki mata? Naam. Berapa matanya? Dua. Tapi sampai di situ. La taqif wala tamsil. Hati-hati. Jangan dibayangkan, itu putus itu. Putus, itu syaitan. Iya. Jelas di sini. Supaya tidak salah paham antum. Ya? Bisa dibedakan?
Bisa. Alhamdulillah. Iya. Murojaah ya, murojaah yang kemarin, murojaah. Ya. Kita sudah ada perjanjian ya. Al muslimun ala syurutihim. Ya. Ya. Iya, selesai ya, habis waktu. Nanti besok insyaallah. Kita teman lagi ada butuh apa? Membersihkan ya. Subhanallah, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.